Selamat datang di channel Part of Past. Seperti biasa, saya akan menemani hari-hari kalian dengan cerita yang membawa kita menyusuri jejak masa lalu. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa tekan like, tulis komentarmu, dan subscribe channel ini. Biar kalian tidak ketinggalan kisah-kisah seru, penuh misteri, sejarah, dan makna. Langsung saja kita mulai ceritanya. Blok Timur Pasar Wonolaras selalu ramai saat pagi menjelang. Para pedagang membuka lapak dari pukul 3 dini hari, bersaing satu sama lain dalam memikat pelanggan. Suara gaduh dari pedagang ikan, teriakan khas tukang sayur, dan deru tawa ibu-ibu tawar-menawar jadi paduan musik yang akrab di telinga warga sekitar. Namun, di antara riuh rendah itu, ada satu warung kelontong kecil yang seolah tak pernah terdengar gaungnya. Warung itu berdiri di pojok paling ujung Blok Timur, beratap seng tua yang sudah berkarat dan berlantai tanah keras. Di atas etalase kaca retaknya, sebuah papan bertuliskan sembako murah Winto, tergantung miring. Hurufnya mulai pudar dimakan hujan dan panas. Warung itu milik Pak Winto, pria berusia hampir 50, tubuhnya kurus, wajahnya tirus, dan sorot matanya selalu terlihat lelah. Setiap pagi, ia datang lebih awal daripada pedagang lainnya. Membuka warung sebelum azan subuh, ia menyapu lantai tanahnya dengan sapu lidi dan menyusun ulang rak-rak sembako. Dan memandangi satu persatu dagangannya. Beras dalam karung plastik, minyak goreng dalam botol daur ulang, garam, mie instan, dan telur ayam yang dibeli dari peternak lokal. Namun, tak ada yang benar-benar datang membeli. Paling hanya 1-2, dan itu pun langganan lama yang kasihan. Pak Winto tinggal di rumah kontrakan sederhana di belakang pasar. Hanya berjarak 15 menit jalan kaki. Ia tinggal bersama istrinya, Bu Sarti, perempuan parubaya yang pendiam dan penyabar, serta anak laki-lakinya yang masih SMA Parel. Sejak dulu hidup mereka pas-pasan, tapi tidak pernah sampai kelaparan. Masalah muncul 2 tahun terakhir. Dagangan sudah tak lagi laku, pelanggan beralih ke warung-warung yang lebih besar, lebih terang, dan lebih lengkap. Sementara warung Pak Winto semakin terpinggirkan. Ia tak punya modal untuk memperbaiki warungnya. Tak bisa bersaing dengan diskon atau hadiah deterjen seperti tetangganya. Pak, kalau terus begini, nanti uang sekolah Parel gimana? Tanya Bu Sarti suatu malam ketika mereka makan nasi dengan tempe goreng yang dibagi 3. Pak Winto hanya mengangguk. Wajahnya tak berani menatap istrinya. Di situ Parel juga mulai mengeluh. Bu, aku malu. Teman-teman sekolah bilang warung kita kayak kandang ayam. Kenapa warung Pak Seno selalu ramai? Kata Parel. Pak Seno, pemilik warung sembako di Blok Tengah, sering jadi bahan perbandingan. Warungnya terang, ramai, dan selalu punya pasokan, bahkan punya promo setiap hari. Di pasar, hinaan dan ejekan jadi makanan harian Pak Winto. Warung si Winto tuh warung mati, gak usah dilewatin juga gak apa-apa, orang gak pernah buka, kata salah satu pedagang. Dia buka cuman buat nyapu debu, paling bentar lagi gulung tikar, lanjut pedagang itu. Komentar itu datang dari sesama pedagang, Mbak Citra dari warung sayur, Pak Darto dari lapak telur. Mereka tidak jahat, hanya terbiasa bersikap kasar. Pak Winto tidak pernah membalas. Ia hanya diam, menunduk, dan terus membuka warungnya seperti biasa. Suatu malam, saat gerimis turun, Pak Winto duduk sendirian di belakang warungnya.
Di sana ada sepetak tanah kosong yang dipenuhi rumput liar dan satu pohon beringin tua. Orang-orang pasar jarang mendekat ke sana. Ada cerita, katanya dulu tempat itu tempat orang buang kotoran, tapi sudah lama tidak dipakai. Pohonnya tinggi, akarnya menjalar kemana-mana. Daunnya rimbun menutupi cahaya lampu jalan. Pak Winto merokok dalam diam. Hatinya penuh dendam, tapi ia tidak iri dengan kesuksesan orang lain. Tapi ia ingin membuktikan bahwa dirinya bisa. Ia ingin warungnya laku, ia ingin bisa menyekolahkan Parel sampai sarjana. Dan ia ingin Bu Sarti tidak lagi menahan tangis diam-diam setiap malam. Saat itu, suara langkah terdengar dari arah belakang. Seorang pria tua muncul dari balik semak. Dia memakai pakaian serba hitam, payung hitam, dan sandal kulit usang. Wajahnya keriput, matanya tajam, tapi senyumnya ramah. "Ngopi, Le?" tanyanya sambil duduk di batu dekat Pak Winto. Pak Winto mengangguk pelan. Pria itu menatap pohon beringin. "Rezekimu tersembunyi di balik putih yang bukan suci," kata pria parubaya itu. Pak Winto mengerutkan kening. "Maaf, maksudnya gimana ya, Pak?" "Kalau kamu sudah siap membayar, dia akan datang sendiri," kata pria itu sambil berdiri. Tanpa menjelaskan lebih lanjut, pria itu pergi. Langkahnya ringan meski badannya sudah rentak. Payungnya tidak meninggalkan jejak air hujan sedikit pun. Pak Winto terdiam. Kata-kata itu mengganggu pikirannya sepanjang malam. Di esok harinya, ia mencoba mengabaikannya. Tapi kata-kata itu terus menghantui. Ia jadi sering melirik ke arah pohon beringin saat membuka warung. Kadang ia merasa seperti ada yang memperhatikan dari balik semak. Sampai suatu malam, ia bermimpi aneh. Dalam mimpi itu, ia berada di pasar, tapi semuanya gelap. Warung-warung kosong, dan ia hanya berdiri di tengah pasar sendirian. Lalu dari kejauhan terdengar suara langkah. Bukan kaki manusia, tapi 4 kaki. Diikuti suara berat, seperti napas binatang besar. Dari kegelapan muncul seekor kera raksasa berbulu putih. Matanya menyala merah, taringnya panjang, tapi ia tidak menyerang. Ia hanya menatap Pak Winto lalu menunjuk ke warungnya. Seketika Pak Winto terbangun dengan jantung berdebar dan keringat dingin. Pagi harinya, tanpa sebab yang jelas, warungnya mulai didatangi pembeli. Seorang ibu membeli 15 karung beras. Lalu datang bapak-bapak beli minyak dan gula. Lalu ada anak muda beli mie instan. Pak Winto senyum-senyum sendiri. Namun malam harinya ia bermimpi lagi. Kali ini si kera putih berbicara. "Sudah kubuka pintumu, tapi setiap pintu butuh tumbal untuk tetap terbuka." Pak Winto terbangun dengan tangan kotor penuh tanah dan bekas luka cakaran di lengannya. Di pasar keesokan harinya terdengar kabar Pak Darto si penjual telur ditemukan tewas di kamar mandi umum. Matanya melotot, mulutnya menganga, dan dipenuhi pisang mentah. Langit malam menyelimuti pasar Wonolaras dengan kelam yang tak biasa. Lampu-lampu jalan yang biasanya terang kini berkedip-kedip redup. Suara jangkrik dan gesekan seng tua terdengar nyaring, seperti mengantar sesuatu yang tak kasat mata. Pak Winto duduk di bangku kayu belakang warungnya, menatap lekat pohon beringin tua yang tumbuh liar di tanah kosong. Hatinya mulai gelisah, pikirannya kacau. Sejak kejadian kematian Pak Darto, perasaan bersalah dan penasaran bercampur menjadi satu.
Ia tidak tahu apakah mimpinya dan kejadian itu hanya kebetulan atau ada kaitannya. Namun, malam itu langkahnya berat membawa satu kantong plastik. Di dalamnya 3 buah pisang raja matang, sebotol air kembang, dan 1 ekor ayam putih kecil yang baru disembelih. Ia berdiri mendekati pohon beringin. Udara di sekelilingnya menjadi lebih dingin dan lebih lembab. Tanah basah menghisap sepatunya, dan angin berhenti bergerak. "Kalau kamu memang ada di sini, tunjukkan dirimu," gumamnya pelan. Ia menaruh pisang di akar pohon, menyiram air kembang, lalu mengeluarkan ayam putih yang sudah berlumuran darah dari plastik. Ia letakkan hati-hati, tangan gemetar. Hidungnya mencium bau anyir yang menusuk. Tiba-tiba dari balik semak-semak terdengar suara berat, napas yang dalam dan kasar. Daun-daun di atas kepala bergetar tanpa angin. Pak Winto menoleh cepat, tapi tidak ada apa-apa. Sampai sebuah bayangan besar melompat turun dari cabang tertinggi pohon. Seekor kera putih sebesar manusia dewasa berdiri tegak. Bulunya bersih seperti kapas, tapi matanya merah darah. Taringnya menyembul keluar dari bibir, dan kukunya tajam melengkung. Ia tidak berbicara, tidak bergerak, hanya menatap Pak Winto. Pak Winto jatuh terduduk. Napasnya memburu, ia ingin lari, tapi tubuhnya lumpuh. Kera itu melangkah pelan mendekatinya, lalu meraih pisang dan ayam di tanah. Ia memakan keduanya perlahan, seperti sedang menunjukkan sesuatu. Dan setelah selesai, ia membungkuk, mencium tanah, lalu menghilang ke dalam gelap. Pak Winto tak sadarkan diri. Di keesokan harinya, Pak Winto terbangun di kasur warung. Kepalanya pusing, tubuhnya kotor. Tapi di kantong celana kirinya ada segulung uang kertas ratusan ribu. Ketika dihitung, jumlahnya 2 juta rupiah. Cukup untuk membeli stok sembako baru. Sejak hari itu, warung Pak Winto mulai berubah. Ia beli lampu baru, cat ulang papan nama, dan menambah rak-rak mie instan. Warungnya setiap hari semakin ramai. Pelanggan mulai berdatangan, dan pedagang lain menatap dengan campuran heran dan iri. Namun perubahan itu membawa tanda-tanda aneh. Suatu malam, Bu Sarti melihat jejak kaki besar di dapur rumah. Seperti jejak kaki binatang, tapi hanya 2. Farel mengaku melihat orang mirip monyet berdiri tegak di depan jendela kamarnya, dan bau pisang busuk sering tercium dari kolong kasur. Pak Winto pura-pura tidak tahu, tapi hatinya semakin berat. Ia tahu ini bukan rezeki biasa. Ia mulai rutin membawa sesajen ke pohon beringin. Dari mulai pisang, darah ayam, dan kadang rokok kretek. Ia tak lagi merasa takut, melainkan terikat. Mimpi-mimpinya semakin intens. Dalam tidurnya, ia duduk bersila di tengah hutan, di hadapan singgasana batu. Di sana, kera putih duduk seperti raja, dikelilingi makhluk lain. Ular bersayap, kambing hitam bertanduk 3, dan bayangan manusia tanpa wajah. Mereka tak berkata-kata, tapi aura mereka memaksa tunduk. Kera itu menunjuk ke arah Pak Winto, lalu ke arah foto keluarganya yang tergantung di dinding. "Jika kau ingin kekayaan kekal, kau harus menyerahkan yang paling dekat." Terdengar suara tanpa wujud. Seketika Pak Winto terbangun dengan napas terengah. Dan di meja warungnya pagi itu ada setangkai pisang raja yang tidak pernah ia beli. 3 hari kemudian, Mbak Citra pedagang sayur yang dulu sering mengejek Pak Winto menghilang. Lapaknya kosong dan warga menemukan sandal serta ember sayurannya tergeletak di pinggir sungai. Saat polisi mencari ke hilir,
Mereka hanya menemukan tas plastik berisi pisang dan gumpalan rambut panjang. Orang-orang pasar mulai berbisik. Beberapa menghubungkan keanehan itu dengan keberhasilan mendadak warung Pak Winto. Tapi tidak ada yang berani bicara langsung. Kecuali satu orang, Mbah Muji, penjaga los pasar paling tua. Suatu malam ia menghampiri Pak Winto yang tengah menata rakmi. Kau pikir kera itu hanya akan mengambil satu nyawa? Kalau kau tak siap kehilangan, lebih baik berhenti dari sekarang, kata Mbah Muji. Pak Winto hanya terdiam, tangannya gemetar. Mbah Muji mendekatkan wajahnya dan berbisik, pesugihan kera putih tak pernah kenyang. Ia bukan jin, bukan setan biasa. Ia penjaga gerbang alam bawah. Yang kau beri tak akan pernah cukup, lanjut Mbah Muji. Malam itu Pak Winto kembali ke pohon beringin. Ia tak lagi membawa sesajen, hanya tubuhnya dan satu pertanyaan. Apa yang kau inginkan dariku? Tanya Pak Winto. Dan dari kegelapan, mata merah itu kembali muncul. Tapi kali ini ia tidak sendiri. Di baliknya berdiri sosok kecil, menyerupai Parel, tapi matanya kosong. Dan dari mulutnya keluar suara kera. Warung Pak Winto kini jadi bahan pembicaraan seisi pasar. Warung yang dulu sepi dan suram itu kini berubah mencolok. Lampu neon putih terang benderang. Cat dinding baru berwarna hijau muda dan etalase kaca yang sebelumnya retak kini berganti baru. Semuanya tampak mencolok, namun terasa janggal. Setiap pagi sebelum ayam berkokok, Pak Winto sudah berdiri di depan warung dengan senyum lebar. Pelanggan datang silih berganti. Ibu-ibu berebut minyak goreng yang katanya lebih murah. Bapak-bapak membawa karung untuk beli beras glosiran. Bahkan warung sebelah milik Pak Seno mulai kehilangan pelanggan. Namun setiap seseorang mulai curiga dan mencoba membongkar rahasia sukses mendadaknya, sesuatu yang buruk terjadi. Pak Seno sendiri adalah korbannya. Suatu malam, ia pulang dari pasar dengan langkah cepat. Di jalan gelap dekat jembatan kecil, ia melihat sesosok putih melompat dari satu sisi ke sisi lain. Keesokan harinya, Pak Seno ditemukan tak sadarkan diri di sawah. Bajunya robek seperti dicakar dan mulutnya penuh tanah serta serpihan pisang. Ia tidak bisa bicara lagi. Katanya trauma. Orang-orang makin yakin ada yang tidak beres dengan warung Pak Winto. Parel, anak Pak Winto, mulai berubah. Ia sering demam tinggi tanpa sebab, mengigau dalam tidurnya, dan kadang berteriak, "Jangan bawa aku ke sana. Jangan biarkan dia masuk. Pak, tolong." Dan di sekolah, Parel menjadi pendiam. Ia menggambar aneh di buku catatannya. Pohon beringin, sosok kera putih dengan mahkota, dan orang-orang yang sujud dalam lingkaran api. Gurunya menghubungi Bu Sarti, menyarankan Parel dibawa ke psikolog. Tapi Bu Sarti hanya menangis diam-diam. Suatu malam Parel kerasukan. Ia memecahkan kaca jendela kamar dengan tangan telanjang, lalu berteriak dengan suara berat, "Aku bukan anakmu. Aku cuma titipan. Dan waktu kalian hampir habis," kata Parel. Pak Winto gemetar. Ia tahu pesan itu bukan dari Parel. Bu Sarti mulai merasakan kejanggalan lain. Setiap kali ia membersihkan dapur, selalu ada jejak lumpur yang masuk dari arah pintu belakang. Tapi pintu itu selalu terkunci. Terkadang ia mendengar suara pisang dijatuhkan, padahal tidak ada siapa-siapa di dapur. Sesekali ia mencium aroma dupa menyengat dari bawah kolong ranjang, padahal tak pernah membakar dupa. Puncaknya, ia menemukan seekor kucing mati tergantung di belakang rumah, dengan sepotong pisang terselip di mulutnya.
Ia menjerit dan langsung mengajak Parel menginap di rumah adiknya, meninggalkan Pak Winto sendiri. Tapi malam itu Parel menghilang. Pak Winto mencarinya kemana-mana, ke rumah adik istrinya, ke sekolah, dan ke rumah teman-temannya. Tapi tidak ada yang tahu. Ia bahkan menggeledah pasar tengah malam, menanyai para pemulung, bahkan memohon pada Mbah Muji. Mbah Muji hanya menggeleng, lalu berkata, "Terkadang yang kau beri tak tahu bahwa dirinya adalah tumbal," kata Mbah Muji. Pak Winto jatuh tersungkur. Ia menjerit, meraung, memaki semua makhluk tak kasat mata yang pernah didatanginya. Tapi jawabannya hanya sunyi. Beberapa hari kemudian, seorang pemuda pemulung menemukan sesosok tubuh tergeletak di parit dekat pasar. Tubuh itu mengenakan seragam sekolah yang basah kuyup. Wajahnya ditutupi lumpur dan tangannya menggenggam erat seikat pisang raja. Saat dibersihkan, tubuh itu dikenali sebagai Parel. Namun anehnya, tubuh itu tidak membusuk. Matanya terbuka, memandang kosong ke langit. Saat hendak dikuburkan, liang lahat tempatnya ditanam selalu ambles sendiri, seperti ditolak bumi. Akhirnya, tubuh Parel dikremasi. Tapi dari abu yang tersisa, ditemukan sepotong tulang yang berbentuk ekor kera. Bu Sarti pingsan saat melihatnya. Setelah sadar, ia tidak berbicara sepatah kata pun lagi. Warung Pak Winto tetap ramai, bahkan lebih ramai dari sebelumnya. Tapi Pak Winto tak pernah bicara sepatah kata pun pada pembeli. Matanya kosong, tubuhnya lebih kurus, dan rambutnya mulai memutih sebagian. Setiap malam ia hanya duduk di belakang warung, menatap pohon beringin dengan tatapan kosong. Malam-malamnya diisi dengan suara-suara aneh, tawa kera, jeritan anak kecil, dan suara kaki binatang yang berlari dari atap. Tapi ia hanya duduk diam. Orang-orang bilang jiwa Pak Winto tinggal separuh. Separuh lainnya telah dibeli atau direnggut oleh sesuatu yang tak bisa dijelaskan dan dibalas oleh uang. Suatu malam, ketika pasar telah sepi dan hanya lampu jalanan yang sesekali berkedip, Pak Winto kembali berdiri di bawah pohon beringin. Di tangannya ia membawa sekarung pisang raja dan sebungkus dupa yang dibeli dari penjual misterius di pojok pasar bawah. Keringatnya dingin, suaranya gemetar. Tapi ia tahu, ini adalah syarat baru yang harus dipenuhi. Ia telah kehilangan Parel, tapi bukan itu yang paling ditakutinya. Yang ia takutkan adalah kehilangan semuanya. Keberhasilan palsu yang kini menjadi satu-satunya alasan untuk terus hidup. Pak Winto meletakkan pisang satu persatu membentuk lingkaran di tanah. Ia kemudian menyalakan dupa, lalu duduk bersila di tengah lingkaran, seperti yang pernah diajarkan sosok bersuara parau dalam mimpinya. "Janjimu belum lunas." Suara itu berbisik dari balik dedaunan. "Ambil apapun dariku, asal jangan yang lain lagi," lirih Pak Winto. "Tapi kau sudah menyerahkan semuanya," lanjut suara itu. Di keesokan paginya, pembeli tetap ramai. Tapi satu hal yang berubah. Setiap orang yang keluar dari warung Pak Winto membawa pulang sesuatu yang aneh. Ya, bayangan. Bayangan mereka menjadi lebih gelap, lebih berat. Sebagian bahkan merasa ada yang mengikuti mereka pulang, seperti makhluk lain menempel dalam diam. Seorang ibu-ibu mendapati anaknya mengigau semalaman setelah membeli beras dari Pak Winto. Seorang pria parubaya mendadak kerasukan saat memegang telur dari warung tersebut. Dan seorang anak kecil menghilang di tengah keramaian pasar setelah ibunya membeli gula pasir. Tak pernah ditemukan. Masyarakat mulai resah, tapi mereka tak bisa berhenti berbelanja. Harganya terlalu murah, barang terlalu lengkap, dan seolah mereka terhipnotis.
Bu Sarti yang sejak kematian Parel tinggal di rumah adiknya, mulai didatangi mimpi yang sama setiap malam. Dalam mimpinya, Parel memanggil dari bawah tanah, menangis minta dikeluarkan. Suaranya berat, serak, dan kadang berubah menjadi raungan binatang. Kemudian ia memutuskan kembali ke rumah hanya untuk mengambil suatu benda. Boneka monyet kecil milik Parel yang dulu dibelikan Pak Winto saat ulang tahunnya yang ke-7. Saat ia masuk ke kamar Parel, udara terasa sangat dingin. Boneka itu tergeletak di atas bantal, tapi kini bermata merah. Ia tak tahu kenapa, tapi ia membawanya juga. Saat ia hendak pergi, ia sempat menoleh ke arah dapur dan melihat bayangan putih besar memanjat langit-langit. Ia tidak menoleh lagi. Sementara itu, di pasar, Mbah Muji mulai memperingatkan warga secara terang-terangan. Ia berkata bahwa pasar telah dicemari, bahwa ada suatu tempat yang menjadi titik masuk bagi sesuatu dari dunia lain. Ia menyuruh warga untuk berhenti berbelanja dari satu warung tertentu. Tapi sayangnya, warung itu justru menjadi pusat perlawanan, bukan oleh orang, melainkan oleh kekuatan yang entah apa. Beberapa warga yang mencoba menghancurkan warung Pak Winto mengalami kecelakaan. Satu tertabrak truk, satu ditemukan meninggal dalam sumur tua, dan satu lagi menghilang tanpa jejak. Warga akhirnya diam, dan pasar kembali seperti semula secara lahiriah. Namun di malam hari, dari warung Pak Winto terdengar suara mesin kasir yang berbunyi sendiri. Etalase bergeser tanpa disentuh, dan sosok putih besar duduk di belakang meja, menghitung koin emas dari lidah menjulur panjang. Pasar Timur kembali ramai, tapi tak seperti dulu. Orang-orang datang bukan hanya untuk belanja, tapi untuk mengamati warung Pak Winto. Ada yang berani mengintip, ada yang hanya lewat sambil merapal doa. Warung itu kini tak pernah tutup. Lampu menyala terus, tapi tak pernah ada yang melihat Pak Winto keluar. Bahkan beberapa mulai bertanya, apakah dia masih manusia? Bu Sarti setelah berminggu-minggu diganggu mimpi buruk, memutuskan kembali ke pasar. Ia membawa boneka monyet itu, dalam benaknya hanya satu harapan, menemukan jawaban atau menjemput anaknya, entah bagaimana caranya. Ketika sampai di depan warung, ia mendapati pintunya terbuka sedikit. Dari dalam, aroma pisang busuk dan darah tercium samar. Kemudian ia masuk. Rak-rak sembako tersusun rapi, tapi setiap kemasan tampak tua, seperti sisa dari zaman lain. Di tengah ruangan, Pak Winto duduk. Tubuhnya sangat kurus, kulitnya pucat kebiruan, mata putihnya menatap kosong ke arah Bu Sarti. Anakku ada di sini, tanya Bu Sarti pelan. Pak Winto tidak menjawab, tapi dari rak bagian bawah muncul suara geraman. Boneka monyet di tangan Bu Sarti mulai bergetar. Lalu terdengar suara anak kecil memanggil. Ibu, sakit. Gelap di sini, Bu. Seketika seisi ruangan menjadi dingin. Etalase kaca pecah sendiri, pintu tertutup keras. Dan dari balik tumpukan beras muncul kepala seekor kera putih, sebesar manusia dewasa, dengan mata merah menyala. Ia menatap Bu Sarti, lalu menoleh ke arah Pak Winto. Suara mengerang memenuhi udara. Pak Winto menjerit jeritan yang sangat manusiawi, seolah ia baru sadar bahwa semua ini bukan kendalinya lagi. Bu Sarti berlari keluar warung. Tapi saat ia keluar, ia tidak berada di pasar. Ia berada di jalan kampung tempat rumah lamanya berdiri. Tapi semua rumah kosong. Matahari tidak bersinar, dan dari kejauhan puluhan kera putih mulai berjalan ke arahnya, membawa barang-barang pasar seperti beras, minyak, dan telur. Suaranya lirih seperti bisikan
tidak semua yang dibeli akan kembali. Beberapa tahun kemudian, warung itu dibongkar. Pemerintah mengubah lokasi pasar. Tapi tukang gali yang membersihkan pondasi warung Pak Winto menemukan sesuatu di bawah lantai. Ya, lingkaran pisang yang telah membatu, dengan bangkai kera putih membusuk di tengahnya. Dan di dalam dinding belakang rumah tertulis dengan darah. Sejak malam itu, setiap malam Jumat Kliwon, satu suara terdengar dari pojok tanah kosong bekas pasar. Bunyi mesin kasir dan seseorang tertawa lirih, menertawakan dagangannya yang tak pernah habis dan nyawa-nyawa yang belum lunas dibayar.